Masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Dan untuk lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan pada pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, sedangkan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan, Cawang dan ini sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan dengan terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi ketika Anda melintas kawasan ini. Dan didominasi oleh kendaraan pribadi yang melintas di kawasan ini. Sedangkan kondisi lalu lintas dari dalam tol kota, yakni dari kedua arahnya masih terpantau cukup ramai dan lancar. Namun bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, kami harap untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berikutnya di lokasi yang kedua, saya ajak kita pantau di Polsek Nagrek, Jawa Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini juga masih terpantau kondusif lancar dari arah Garut yang akan menuju ke arah Tasik, ataupun yang akan menuju ke arah Bandung pada siang hari ini cukup ramai dan lancar. Perlu kami informasikan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dikarenakan kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat yang perlu Anda antisipasi. Dan berikutnya di lokasi yang ketiga, saya ajak kita pantau di Simpang Jomin Cikampek. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini melalui CCTV kami dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta maupun Cikampek terpantau cukup ramai dan lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan ini sesekali terjadi namun masih dalam keadaan normal. Sedangkan dari arah Karawang maupun Jakarta yang akan menuju ke arah Cirebon juga masih relatif lancar. Antisipasi banyaknya kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang, juga kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini yang perlu Anda antisipasi. Dan di lokasi yang terakhir, saya ajak kita untuk pantau di Pospol Simpang Cilenyi. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah tol Cilenyi yang akan menuju ke arah Cibiru terpantau cukup ramai dan lancar, sedangkan dari arah Garut maupun Tasikmalaya yang akan memasuki tol Cilenyi pada siang hari ini masih terpantau cukup relatif lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, harap berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Serta antisipasi banyaknya kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi. Pemirsa dan masyarakat pengguna jalan, Korlantas Polri dan seluruh satuan kerja lalu lintas di seluruh Indonesia masih melaksanakan operasi patuh dalam rangka menciptakan lalu lintas yang berkeselamatan. Dalam operasi patuh kali ini akan diprioritaskan pelanggaran berkendara melawan arus, melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan helm SNI, menggunakan handphone saat berkendara, mengemudi di bawah umur, dan pengemudi dalam pengaruh alkohol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu menyiapkan surat-surat dan dokumen kendaraan Anda serta ikuti aturan yang berlaku. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Selamat siang dan salam presisi. Divisi Humas Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas personil. Kali ini melalui penyelenggaraan kegiatan pelatihan fotografi. Inisiatif ini bertujuan untuk membekali jajaran personil Humas Polri dengan keterampilan visual yang mumpuni, guna mendukung optimalisasi publikasi kegiatan kepolisian dan penyampaian informasi yang akurat serta menarik kepada masyarakat. Untuk mengetahui secara langsung rangkaian pelatihan fotografi Divisi Humas Polri 2025, kami telah terhubung dengan reporter Polri TV Aisyah Barsyah dan juru kamera Sugeng Priyatno. Selamat siang Aisyah. Bagaimana rangkaian pembukaan pelatihan fotografi di sana? Ya, selamat siang Tamara dan juga pemirsa Polri TV melaporkan langsung dari Hotel Ampara, Jakarta Selatan dalam kegiatan pembukaan pelatihan fotografi Divisi Humas Polri tahun 2025 yang bekerjasama dengan Kompas Institute dan diagendakan akan berlangsung selama 5 hari dari tanggal 21 hingga 25 Juli mendatang. Adapun pelatihan ini pemirsa diikuti sebanyak 42 peserta terdiri dari anggota Divisi Humas Polri, Korps Brimo Polri, Kops Sabara, dan juga Bithumas Polda Jajaran. Pemirsa, dalam giat ini turut hadir mewakili Kadif Humas Polri, yaitu Penata Kehumasan Utama Tingkat 2, Brigjen Pol
Sabtono Erlangga Waskitoroso, kemudian juga didampingi oleh Karo PID Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Cahyono Saputro, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, dan juga Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Gatot Repli Handoko. Dan pemirsa juga Tamara, adapun rangkaian acara diawali dengan sambutan dari Kompas Institute, yaitu Andreas Marioto selaku Direktur Kompas Institute, di mana dalam sambutan ini menekankan bahwasannya bagi Polri, pelatihan fotografi ini dinilai penting dalam membantu aspek penyelidikan dan juga pengungkapan suatu kasus melalui sebuah visual foto. Sedangkan bagi Divisi Humas Polri dinilai penting karena dapat membantu mendokumentasikan dan juga menyebarluaskan bentuk pelayanan pengabdian satuan kerja Polri, baik yang berada di tingkat kewilayahan maupun Mabes Polri kepada publik. Dan pemirsa, dilanjut dengan sambutan tentunya oleh Kadif Humas Polri yang diwakilkan oleh Penata Kehumasan Utama tingkat 2, yaitu Brigjen Pol Sabtono Erlangga Waskitoroso, di mana menekankan yaitu di era digital saat ini tentunya pelatihan fotografi dapat membantu anggota Polri dalam menyampaikan pesan melalui foto dan juga visual. Dan pelatihan ini merupakan bentuk komitmen Divisi Humas Polri dalam meningkatkan kompetensi SDM Humas Polri maupun Polri yang presisi, tentunya agar dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan visual dan juga gambar yang sesuai dengan harapan publik. Kadif Humas Polri juga menyampaikan apresiasi kepada Kompas Institute yang dinilai telah menjalin sinergi dengan baik dengan Divisi Humas Polri selama ini. Tamara dan juga pemirsa, dilanjut tentunya dengan penyematan tanda kepesertaan oleh Brigjen Pol Erlangga Sabtono Waskitoroso kepada perwakilan peserta, dan dilanjut dengan dokumentasi bersama dengan pejabat utama Divisi Humas Polri dan juga perwakilan dari Kompas Institute. Kemudian pemirsa, GIT ini akan berlangsung tentunya dengan skema pemberian pretest, post-test, narasumber tentunya yang sangat kompeten dengan yang telah memiliki sertifikasi di bidang info fotografi, kemudian juga dialog interaktif hingga evaluasi dan praktek lapangan. Dan saat ini kami masih menunggu yaitu penyampaian materi pertama oleh Wisnu Widiantoro selaku narasumber yang membahas mengenai fotografi, jurnalistik, dan juga fotografi dasar. Tamara dan juga pemirsa, terselenggaranya pelatihan fotografi Divisi Humas Polri tahun 2025 ini menjadi salah satu bukti nyata komitmen Divisi Humas Polri dalam meningkatkan kompetensi SDM Polri yang presisi, khususnya dalam kompetensi fotografi, agar dapat dengan mudah tentunya menyampaikan bagaimana pelayanan pengabdian satuan kerja Polri, baik yang berada di tingkat kewilayahan maupun Mabes Polri kepada masyarakat, sehingga masyarakat nantinya dapat mengetahui bagaimana selama ini Polri mengimplementasikan Catur Prasetya dan juga Tribrata Polri, di mana Polri sebagai pengayom, pelindung, dan juga pelayan yang baik untuk masyarakat. Demikian Tamara laporan dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Aisyah Barsya, selamat kembali bertugas. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Polres Salatiga menyelenggarakan kegiatan Salatiga Sitiran yang digelar pada Minggu pagi. Event ini sukses menyedot antusiasme ribuan peserta dari berbagai kalangan dengan titik start dan finish di Mapolres Salatiga. Kapolres Salatiga AKBP Veronica turut ambil bagian dalam ajang lari tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pola hidup sehat serta mendekatkan Polri dengan masyarakat. Kapolres menyelesaikan lomba dengan penuh semangat dan berhasil meraih medali finisher, sebuah simbol partisipasi aktif dan ketangguhan dalam menyelesaikan rute hingga garis finish. Usai kegiatan, Kapolres mengungkapkan olahraga salah satu cara membangun kebersamaan, mempererat kemitraan, dan menjaga stamina dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salatiga Sitiran tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat, serta memperkenalkan keindahan kota Salatiga melalui rute yang menyuguhkan suasana asri dan udara sejuk pegunungan. Kegiatan berlangsung lancar, aman, dan meriah. Panitia juga menyediakan medali finisher bagi seluruh peserta yang menyelesaikan lomba sebagai bentuk apresiasi atas semangat mereka. Dari Humas Polres Salatiga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Sinergitas antara TNI, Polri, dan masyarakat kembali terwujud nyata di Desa Bontorapo, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto. Aksi bersama ini menjadi bukti konkret kepedulian aparat keamanan dan warga dalam menjaga infrastruktur vital desa. Personel Polsek Batang Polres Jeneponto bersama Babinsa Batang dan warga setempat bahu-membahu melaksanakan kegiatan gotong royong untuk memperbaiki jalan rusak dan berlubang yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat. Kegiatan gotong royong ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap keselamatan pengguna jalan, khususnya di jalur menanjak yang sebelumnya telah memakan korban. Beberapa minggu yang lalu, sebuah insiden tragis terjadi di mana sebuah mobil dilaporkan terguling dan masuk ke jurang akibat tidak kuat menanjak serta terperosok di jalan yang berlubang dan licin. Kondisi jalan yang membahayakan ini mendorong inisiatif perbaikan darurat. Perbaikan ini merupakan upaya bersama dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Babinsa dan masyarakat berinisiatif melakukan perbaikan secara swadaya demi mencegah kejadian serupa terulang. Semangat gotong royong ini menjadi bukti kekompakan dan kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap pembangunan dan keselamatan di wilayahnya. Warga desa Bontorapo mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan ini dengan antusiasme tinggi. Mereka berharap bahwa upaya perbaikan sementara ini dapat segera ditindaklanjuti dengan pembangunan infrastruktur jalan yang permanen oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan saat ini berupa penambalan jalan berlubang menggunakan batu dan tanah timbunan, menunggu bantuan perbaikan permanen dari pihak terkait. Dari Polsek Batang, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Satlantas Polresta Banyuwangi menunjukkan cara unik dalam menyosialisasikan Operasi Patuh Semeru 2025. Melalui program Polantas Menyapa, aparat kepolisian turun langsung ke lapangan dan menggelar acara ngopi bareng bersama para sopir truk. Kegiatan yang dilaksanakan di kawasan Desa Kelatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi pada Sabtu 19 Juli 2025 ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polresta Banyuwangi, Kompol Elang Prasetyo, bersama jajaran Unit Keamanan dan Keselamatan. Dalam suasana santai dan penuh keakraban, para pengendara bus diajak berdiskusi tentang 7 pelanggaran prioritas Operasi Patuh Semeru. Pembahasan meliputi pentingnya penggunaan helm SNI, sabuk pengaman, kepatuhan terhadap batas kecepatan, bahaya berkendara di bawah pengaruh alkohol, larangan bagi pengendara di bawah umur, penggunaan telepon genggam saat berkendara, serta menghindari melawan arus lalu lintas. Selain fokus pada pelanggaran prioritas, sosialisasi juga difokuskan pada bahaya overdimension dan overload atau odol. Polisi mengingatkan para sopir mengenai risiko kecelakaan fatal hingga sanksi hukum yang mengintai bagi kendaraan yang tidak sesuai standar. Diharapkan melalui edukasi langsung ini akan muncul komitmen bersama agar para sopir bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan mendukung kampanye Zero Over Dimension Overload serta Zero Accident yang terus digencarkan Polresta Banyuwangi. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.